Jadi untuk yang kali ini kita akan coba masukkan longitude latitude di MySQL dan nanti dipanggil dari database itu ya. Contoh di sini kita akan buat lokasi apotek contoh ya. Jadi yang pertama kita buat database dulu. Jadi buka exam saja ya. Jadi untuk MySQL-nya kita menggunakan exam. Kemudian untuk di browsernya kita gunakan localhost phpMyAdmin ya. Host phpMyAdmin itu examnya sudah bisa belum ya? Belum ya. Oke, ini dia, kita jalankan apache MySQL dan FileZilla-nya biasanya ya. Sebenarnya kalau MySQL-nya saja sudah cukup ya. Oke, kita lihat lagi di sini, buka localhost phpMyAdmin. Sejalan. Oke, ini dia. Nah, di sini kita buat database baru ya. Database baru. Namanya kita klik basis data. Oke. Kemudian misalkan kita namakan dia apotek TI ya. Apotek sudah ada. Kita namakan dia apotek TI saja. Kita klik buat ya. Nah, ini dia. Nah, kita akan buat database baru, tabel baru ya. Namanya TB Apotek dengan 4 atribut ini ya. Jadi TB Apotek ya. Kita buat TB Apotek dengan 4 kolom atau 4 atribut ya. Kita klik kirim. Nah, dengan atributnya yaitu ID, nama, lat, akun ya. Oke, ini ID, nama, ya, latitude ya, dan longitude. IP filenya ini integer. Oke, namanya itu tipe data varchar ya, variabel karakter. Yang ini kita namakan float ya, kita beri tipe datanya adalah float. Integer misalkan 11 ya, 11 karakter. Yang ini misalkan 50. Lot ini kita akan ambil 10 6 ya, artinya nanti di depannya 10 ya, 10 karakter, setelah komanya ada 6 karakter ya. Kemudian untuk ID kita tetapkan sebagai primary dan auto increment supaya nanti dia ID secara otomatis ya. Kemudian kita klik simpan. Oke, nah untuk ya awal kita coba masukkan data ya. Kita coba masukkan data ya, kita coba tambahkan data di sini. Nah, misalkan kita ke maps saja ya, ke maps. Kemudian kita misalkan apotek ya. Contoh ya. Ini dia ya. Nah, untuk longitude latitude kita bisa copy di atas ini ya. Oke, misalkan 3,69 ya. Di sini ID-nya dibiarkan kosong saja, misalkan kita di apotek. Nah, save. Kemudian ini untuk latitude ya.
itu yang berikut, misalkan kita namakan Dion ya. Ini apotek. Kemudian untuk logatnya kita bisa cek di sini ya. Ini dia ya. Nah, logatnya ya kita kopikan. Di sini logatnya ya. Kita masukkan di sini, kita klik kirim ya. Untuk menambahkan data itu, kita lihat data kita sudah ya, sudah masuk apotek Latifah dan apotek Gideon ya. Oke, langkah selanjutnya kita bikin PHP baru untuk koneksi ya. Connect.php ini kita pakai Notepad saja ya, Notepad++. Di sini, nah ini database kita adalah apotek TI tadi ya. Untuk IP hostnya ada localhost, usernya root, passwordnya tidak ada. Ini bisa lihat di sini ya. Username dan passwordnya itu kita bisa lihat di sini, home, kemudian akun ya. Pengguna ini kita pakai ini root ya, localhost, IP-nya localhost, username-nya root, passwordnya tidak ada ya. Itu. Kemudian nanti kita simpan di mana, kita akan coba buat folder baru di C exam docs ya. Kemudian kita namakan foldernya adalah apotek TI ya. Oke, nanti kita simpan file connect di situ. Kita klik simpan. Kemudian kita ke C exam docs apotek TI ya. Kita namakan filenya adalah connect.php. Jadi bisa teman-teman namakan dia koneksi, connect, serah ya, sama saja. Kemudian untuk indeksnya ini untuk mempercantik tampilan ya. Oke. Kita kopikan juga dulu index.php ya. Kita buat file baru, pastikan, kita simpan sama index.php ya. Nah, ini untuk tampilannya ini kita coba lihat dari from tabel ya. Tabel apotek sama ya. Ini nama tabel saja tadi. Tapi nanti dia ngambil dari koneksi.php-nya dari database, yaitu database apotek TI ya. Nah, ini nanti kita kopikan file aset ya. Asetnya itu yaitu CSS dan JavaScript. Nanti saya berikan ini di catatan saja ya. Iya, kita copy dulu ini ya, folder aset. Saya copy dulu, nanti saya letakkan filenya juga di link ya. Jadi isinya adalah CSS dan JavaScript untuk tampilan saja ya. Oke, kalau sudah berarti kita punya proses untuk bikin file PHP dan database beres ya. Nah, selanjutnya kita buat untuk Android-nya ya. Android ini kita buat project baru, create new project. Nah, kita pilih yang mana? Kita pilih yang Google Maps Activity ya. Pilih template-nya adalah Google Maps Activity. Kita namakan dia misalkan apotek TI ya. Untuk lokasi simpan, kita ubah ke lokasinya tes apotek TI ya. Yang lain biarkan saja, bahasa pemrograman Java dan seterusnya. Kita finish.
proses Gradle-nya. Nah, kalau di materi kita tambahkan Google Play Service ini ya, 11.4, tapi nanti kita lewatkan saja bagian library ini, karena nanti kita akan mencoba untuk mengganti yang versi 4 ini dengan versi Android X ya. Oke, sudah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, kemudian ini kita tutup saja ya, Maps Activity dan lainnya. Kita akan buat activity baru ya, activity baru. Jadi klik kanan di package ini ya, di package klik kanan, new activity, kita pilih empty activity saja ya. Namanya main activity dengan layoutnya activity main. Kita finish. Nah di sini kita akan buat untuk ini ya, web view swipe refresh. Oke, kita namakan dia tambahkan web view ya di sini. Sedangkan untuk layoutnya nanti kita pakai swipe refresh ya. Ini ada ID swipe refresh, kita tambahkan dulu. Nah untuk layoutnya swipe refresh juga ya, jadi kita ke sampai Android X, kemudian pilihan swipe refresh. Kita coba hapus dulu Android, kita cari swipe refresh ya. Tambah lagi Android X. Widget swipe refresh. Widget dot Android X ya. Kita lewatkan ini dulu, nanti saya lihat pelan-pelan ya. Refresh. Oke, kita coba biarkan dulu. Saja untuk kelasnya ya, nanti kita versi 4 ini kita ganti. Ini dulu. Versi 4 nya kita hapus. Android X. Oke, coba lihat dulu. Kita lanjut ke Java-nya ya. Kita tambahkan implement swipe refresh di bagian sini.
kemudian kita dikasih swipe refresh-nya ya. Nah, untuk lokasi ini ya, file index PHP ini kita akan sesuaikan. Jadi caranya kita ke CMD command prompt ya, ke command prompt, kemudian kita ketikkan ipconfig ya untuk mendapatkan IP-nya. Nah, ini yang kita pakai 192.168 ya, IP4 ini ya, 192.168.1.7. jadi kita ganti .1.7. Nah, folder kita di htdocs tadi adalah apotek.pi ya. Ini dia apotek.pi, lalu dia baca file index. Oke. Ini swipe refresh layout kita tambahkan. Kita tambahkan juga review web setting ya. Nah, di bawah layoutnya kita tambahkan swipe refresh layout ya, terus di bawah ya. Tambahkan review Chrome client, review client, source request sama resource error ya. Enter ya. Coba lihat di sini. Oke, kita tambahkan di Android manifest. Android manifestnya, users permission-nya ya, kita kopikan di bagian sini saja ya, di Android manifest. Ini kita hapus find location saja ya. Nah, kemudian jangan lupa kita tambahkan metadata untuk GMS version ya. Oke, ini metadata untuk GMS version. Bawah sini. Kemudian untuk API key jangan lupa kita bisa pakai yang kita punya atau yang ada di materi ya, atau yang teman-teman punya juga boleh ya. API key-nya jangan lupa dimasukkan, ada di bawah juga ada ini ya. Key-nya kita ganti di sini ya. Key ini kita ganti, bisa pakai punya teman-teman juga ya, yang kemarin sudah dilakukan cara buatnya. Oke. Sekarang untuk swipe refresh-nya coba saya lihat yang kemarin ya. User ya, di main Java. Saja, bukan Java, bagian layoutnya ya. Layout ini Android X swipe refresh layout. Lihat sini kita ganti Android X swipe refresh layout with get swipe refresh layout ya. Jadi kita ganti dengan ini X swipe refresh layout dot get dot swipe refresh layout. Nah, sudah, kita coba. Jangan lupa kita ganti di Android manifest teman-teman, karena di sini secara default dia akan membuka yang main launchernya adalah Maps Activity ya. Yang ini kita ganti, kita tukar. Yang kita jalankan sebagai main launcher adalah main activity. Sedangkan activity tambahannya kita ubah menjadi maps ya, jadi ubah lagi. Oke, kemudian namanya boleh kita ubah di sini, label
Kita ubah labelnya, boleh kita ganti di string ataupun langsung di sini boleh ya. Misalkan namanya adalah maps TI ya. Kita build APK. Jadi nanti kita untuk lokasi longitude-latitude-nya tidak di sini ya. Ini tidak, tapi dia ngambil nanti dari database di sini yang tadi kita taruh di MySQL ya, database MySQL. Masih proses Gradle APK. Masih Gradle APK. Kita tunggu. Jadi maksudnya dari swipe refresh ini adalah teman-teman, layoutnya adalah ketika kita melakukan swipe ke bawah ya. Jadi ketika kita drag seret gini ya, seret smartphone, maka dia akan melakukan reload ya. Itu maksud dari layout swipe refresh ini. Jadi ketika kita drag, nanti dia secara langsung dia loading ya, loading. Jadi kalau misalkan ada penambahan data di database di sini ya, kita tidak usah lagi melakukan install ulang ya, karena dia bacanya website ya. Sehingga ketika swipe refresh dan database-nya kita tambah lagi di sini misalkan ya, nah itu dia langsung tambah database-nya, langsung muncul markernya tanpa kita install lagi aplikasi Android ya. Jadi fungsinya sebenarnya sama saja, mirip dengan WebView ya. Cuman kalau WebView kita back lagi kemudian balik lagi ya, tapi kalau tambah swipe refresh maka tinggal di swipe. Nah ini sudah, kita coba buka lokasinya. Ini dia, kita coba jalankan ke Nox Player, drag dan kita lepaskan ke sini. Ya, proses install nanti di sini ya. Oke, di sementara install. Jadi ketika teman-teman nanti aplikasinya atau tampilan websitenya, tampilan petanya ya, ada seperti ini ya. Dia di marker ya, dia di batasi layar hitam seperti ini. Kenapa? Karena Maps-nya membaca bahwa APK kita itu gratis ya, kayaknya bukan berbayar, sehingga dia ada marker seperti ini. Nah, kita coba jalankan Maps TI. Ya, dia langsung membuka indeks PHP ya. Dia langsung membuka indeks PHP. Si loading ya. Nah, ini swipe refresh punya tampilan seperti ini teman-teman. Seperti itu. Ini baru dia akan muncul peta marker ya, lokasi marker dari ini ya. Nah, kalau muncul seperti ini tidak apa-apa karena APK kita kan gratis. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita markernya di sini, nanti muncul apotek Natsepa sesuai nama yang tadi kita masukkan ya. Nah, ini juga adalah apotek Gideon. Nah, jadi kalau misalkan kita menambahkan satu lagi contoh database ya, di sini contoh kita tambahkan lagi satu lokasi contoh ya. Misalkan namanya adalah misalkan SMP yang dekat-dekat ya, 4 Ambon contoh ya. Nah, untuk longitude-nya kita bisa ngambil dari sini. Misalkan SMP 4 Ambon ya, contoh yang dekatnya sini dia. Nah, kita tinggal kopikan latitude dan longitude-nya. Untuk kopi kita masukkan ke sini. Yang ini juga
kan untuk longitude-nya ya. Oke, kita kopikan dan kita klik kirim. Oke, database kita sudah ada 3 ya. Nah, nanti namanya ini kita muncul. Jadi kalau kita ke Notes Player, kita tinggal swipe. Nah, itu ya, swipe. Jadi ya, kalau emulator kan agak berbeda dengan. Nah, ini swipe-nya sudah jalan ya. Nah, jadi ada sudah tambahan 1 marker lagi langsung di sini. Sudah 4 ya. Ini Gideon ya. Ini Natset. Jadi tidak kita install lagi Android-nya di build APK ya, tapi satu kali ketika kita swipe langsung muncul datanya. Kalau hitam seperti ini tidak masalah ya. Kenapa? Karena APK kita dibatasi karena APK kita gratis ya, jadi dia batasi. Kalau APK kita berbayar, maka yang purpose ini ya, domain ini tidak muncul lagi. Seperti itu penggunaan pengambilan lokasi longitude latitude dari MySQL. Jadi kali ini setelah kita masukkan lokasi longitude latitude-nya ke dalam database MySQL. Nah, kali ini kita coba menyisipkan Google Maps pada file HTML kita ya. Jadi kita buat memanggil Maps itu dari Google Maps berdasarkan file HTML-nya dia ya. Jadi contoh kita buka Maps seperti ini ya. Contoh kita memanggil etb misalnya ya, Ambon ya. Nah, ini dia lokasinya. Nah, ini nanti kita kopikan tampilan ini ke dalam file HTML untuk HTML ya. Contoh sudah saya dapatkan seperti ini ya. Nah, nanti kita kopikan dia punya frame-nya ya. Nah, kita kopikan ini dulu ya. Kita buat file HTML baru. Oke, kita buat file HTML baru dan kita simpan di misalkan lokasi. Kita buat project baru ya. Kita tutup ini saja. Oke. Kita close project. Kita buat project baru. Kita pilih Maps saja ya. Maps activity, kita namakan dia PI ya. Contoh kita finish. Kita tunggu Gradle-nya sampai selesai. Oke, sudah selesai. Kita buat activity baru ya. Kita klik kanan, new, kemudian activity, kita pilih empty activity. Kita biarkan saja namanya main ya. Contoh, kita coba buatkan namanya main activity. Seperti ini. Untuk main activity-nya kita akan menggunakan web view ya. Web view. Oke. Kita pakai web view, sedangkan untuk layoutnya refresh dot ya, kita lihat kan saja yang tadi ya. Jadi
refresh with get ya. Sini kita pastikan aja ke sini refresh layout, kita tambahkan ID-nya ya. Di ID swipe refresh. Oke, seperti ini. Dan di main activity-nya kita cuman memanggil file tadi juga ya. Kita kopikan dulu untuk package-nya, kemudian untuk identifikasi ini bahwa layout ini kita masukkan swipe refresh-nya ya. Copy, kita masukkan dulu swipe refresh layout. Masukkan review, masukkan web setting ya, from client, view, source sama arrow ya. Nah, ini kita akan buat di asset file stickom ya. Jadi kita buka baru dan kita kopikan yang tadi ya. Kita kopikan file HTML yang tadi ini. Oke, kita pastikan di sini. Nah, untuk frame-nya sendiri nanti kita hapus saja ya. Jadi di antara tag body ini, ya, di dalam tag body ini kita akan masukkan lokasi ini ya, tampilan ini. Jadi caranya kita klik. Jadi kita sudah masuk ke maps, kemudian ketikkan lokasinya, misalkan kampus Istiqom. Nah, kita klik bagikan, kemudian pilih sematkan peta. Nah, ini yang frame-nya ini yang kita copy-nya, jadi kita salin HTML. Nah, kita masukkan ke file ini ya. Lokasi ini, lalu kita simpan. Di rest layoutnya kita coba C user laptop, kemudian Android Studio Project, di lokasi 21 Stickom TI app strc main rest layout di aset ya. Lagi di sini kita buat folder baru namanya assets pakai S ya. Oke, dan kita namakan dia misalkan stickom.html ya. Ini kita ganti lokasi ITB Stickom Ambon. Oke, seperti ini. Kita coba lihat di sini sudah ya. Jadi dia mengarah ke Stickom HTML. Latitude-latitudenya tidak usah karena kita ngambil langsung dari sematkan HTML-nya. Nah, jangan lupa Android manifest-nya ya. Di Android manifest di sini kita masukkan user permission ya. Sini kita hapus yang bagian atas saja ya. Nama file location-nya kan sudah ada ya. Double, kemudian jangan lupa tambahkan GMS version ya. GMS version kita copy aja semua ini ya, boleh. Salah kita ganti mulai dari metadata ini. Oke. Lalu diubah lagi ya di main launcher-nya. Jadinya ini main activity, yang activity tambahannya kita ubah menjadi maps.
Jadi ini sebagai main launcher atau launcher utama, dan di atas sebagai tambahan kita namakan usernya, labelnya ya, contoh itb.com ya, contoh ya. Kita save dan kita coba build APK. Gradle APK ya, kita tunggu. Oke, ini dia, kita klik locate, membuka file APK-nya. Oke, kita Anox player ya, kita coba install Anox player. Oke, proses installnya. Ini dia, masih install. Install komplit ya, kita coba jalankan. Jadi dia langsung muncul petanya langsung ya. Tidak muncul, berarti perhatikan lagi di bagian IP-nya ya. Oke, oh tidak ya, dia masuk di asetnya, tidak ada masalah. So, kita masuk lagi. Jadi jika kita buka aplikasi ya, dia langsung menuju ke sini. Jadi contoh ya, kita buka dia langsung muncul seperti yang tadi ya. Nah seperti ini, jadi muncul langsung dari Google Maps ya. Jadi ini kalau mau lihat langsung ke dalam satelit, tinggal di sini ya. Jadi itu cara menyematkan peta Google Maps ya ke dalam aplikasi HTML-nya ya.